Halo, selamat datang di channel Origin Komik. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita yang berjudul King Apocalypse. Yuk simak alur ceritanya. Mendengar adanya pembatasan, Xiaoyu menanyakan kepada kakaknya. Tingkat penekanan, apa itu? Aku belum dengar apapun tentang hal ini darimu sebelumnya, tanya Xiaoyu. Qingyu menjelaskan, bahwa level penekanan adalah jarak kekuatan besar di antara dua hal. Misalnya, jika aku jauh lebih kuat darimu. Efek penguatan akan sangat berkurang jika kau mencoba menggunakannya padaku. Ini konsep yang sama dengan bahan evolusi ini, jauh lebih kuat dariku saat ini. Ini akan membebaniku, jika aku ingin menduplikasinya, jelas Qingyu. Xiaoyu mulai paham dengan apa yang dijelaskan oleh Qingyu. Qingyu menjelaskannya kembali, aku tahu kau mencoba bilang kalau zombie itu lebih kuat dari yang kita pikirkan. Kemampuannya unik, terus terang, dia tidak mampu naik tingkat. Belum lagi dia kurang beruntung hanya memiliki dua antek yang kuat. Masing-masing bertenaga es dan api. Kurasa, zombie itu mengontrol mereka untuk memburu kita. Jadi bisa menambahkan kita dalam pasukan zombienya. Dilihat dari itu, kita perlu waktu untuk menggunakannya. Memperkuat dan menggandakan benda ini jelas Qingyu. Tak lama kemudian, Qingyu berhasil menduplikat batu evolusinya. Xiaoyu merasa lega, karena telah berhasil. Qingyu menyebutkan, bahwa dia ingin tahu seberapa potensialnya ini. Kemudian Qingyu dan juga Xiaoyu sama-sama mengkonsumsi batu evolusi yang telah mereka duplikasi. Tiba-tiba, Qingyu merasakan energi yang bergejolak dengan kuat di tubuhnya. Sedangkan Xiaoyu hanya melihatnya saja dengan santai. Karena efeknya tidak terlalu kuat di Xiaoyu. Qingyu menyebutkan, bahwa dia bisa merasakan kekuatannya bertambah di dalam. Aku punya 15 hingga 16 kali kekuatan manusia normal. Ucap Qingyu sangat bahagia dengan peningkatan kekuatan yang dimilikinya. Xiaoyu memprotesnya, kakak, kenapa kau selalu heboh seperti itu? Setiap kali kau makan bahan evolusi, ucap Xiaoyu. Namun, Qingyu malah penasaran dengan Xiaoyu. Tunggu, jangan bilang kau tidak merasakan apapun, tanya Qingyu. Namun Xiaoyu memberitahu kakaknya, bahwa dia juga merasa jauh lebih kuat. Sekarang dirinya mungkin 12 hingga 13 kali kekuatan manusia normal. Itu adalah dorongan kekuatan yang besar, mengapa kamu tidak berteriak kesakitan, tanya Qingyu. Namun Xiaoyu mengatakan, kenapa aku harus berteriak kesakitan? Karena kau melihatku berteriak kesakitan, itulah alasan kenapa aku mengeluh, jelas Xiaoyu. Terlihatlah Qingyu dan juga Xiaoyu sedang berjalan berdua di sekitaran sebuah gedung. Mereka telah menyelesaikan perburuan melawan para zombie. Qingyu mengatakan kepada Xiaoyu, bahwa kita telah berburu beberapa waktu dan memiliki panen yang bagus. Kita juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beruntung juga bagi kita temukan jumlah bahan evolusi yang cukup bagi kakek untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan ini, dia akhirnya mendapatkan kembali kehidupannya kembali dan mengajariku bela diri tanpa rasa bersalah, ucap Qingyu. Namun Xiaoyu merasa bahwa dia sangat lelah. Dan dia ingin makan lebih saat kembali. Namun Qingyu menyindirnya, dan menyebutkan untuk melihat dirinya sendiri. Karena di masa apokalipse ini, orang lainnya masih kelaparan, sedangkan kamu malah tambah gemuk, ucap Qingyu. Mendengar hal itu, Xiaoyu langsung marah dengan Qingyu, dan langsung meninju perut kakaknya. Maaf, kau yang gemuk, ucap Xiaoyu langsung marah dengan Qingyu. Qingyu langsung merasakan kesakitan dengan tinjuan yang dilakukan oleh Qingyu. Dia mengingatkan adiknya. Xiaoyu, kuingatkan padamu. Kau bukan manusia normal lagi, pukulan itu 12 kali lebih kuat dari manusia normal, ucap Qingyu kesakitan. Namun Xiaoyu tiba-tiba memberitahu kakaknya, bahwa ada yang salah menurutnya. Qingyu merasakan hal yang sama. Dia merasakan, bahwa ini merupakan bau darah. Xiaoyu memberitahu kakaknya, di sana di depan, bukankah itu pusat pengungsi, mungkinkah zombie sudah menyerangnya? Terlihat di depan Qingyu dan Xiaoyu, telah banyak orang yang tewas akibat serangan seseorang. Mereka berdua terkejut dengan keadaan yang terjadi di pengungsian itu. Xiaoyu seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang ini. Qingyu kemudian memeriksa orang yang telah tewas itu, dan menyebutkan bahwa itu bukanlah pekerjaan zombie.
Namun itu merupakan ulah manusia, ucap Kinyu. Kemudian Xiaoyu langsung berteriak memanggil nama Xiaona. Xiaona di mana kau?" teriak Xiaoyu. Kinyu mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan tubuh Xiaona, Liu Kun atau kakek Xiaona. Melihat apa yang terjadi, Xiaoyu langsung menangis. "Mereka semua tidak berdaya, siapa yang melakukan tindakan tak berperasaan ini?" ucap Xiaoyu sedih. Kemudian, Kinyu menemukan sebuah jejak kaki yang terlihat. Akhirnya mereka berdua mengikuti jejak kaki itu. Kinyu langsung marah dengan kejadian tersebut. "Kau akan mati, karena merusak rencanaku," ucap Kinyu marah. Terlihat, Kinyu masih berjalan menelusuri jejak yang tertinggal dari pertarungan yang terjadi di pengungsian. Kinyu memberitahu Xiaoyu bahwa di sana banyak zombie yang mati. "Pelakunya pasti manusia evolved," ujar Kinyu. Xiaoyu terkejut, dia melihat sesuatu. Dia memberitahukan kepada kakaknya untuk melihat ke sebelah sana. Di sana ada pohon yang dipenuhi oleh zombie yang berkeliaran. Ternyata, ada seseorang yang digantung di pohon itu. Ternyata, itu adalah Paman Liu. Terlihat tubuhnya sudah terpotong pada bagian kedua tangan dan kedua kakinya. Kinyu mengatakan bahwa itu adalah Paman Liu. Dan mereka menurunkan Paman Liu yang tersangkut di pohon itu. Kinyu sangat emosi dengan keadaan yang terjadi pada Paman Liu. Tak lama kemudian, Paman Liu tersadar dari pingsannya. Dia melihat Kinyu dan juga Xiaoyu yang telah menyelamatkannya. Kinyu menanyakan kepada Paman Liu. "Paman Liu, katakan pada kami, siapa pelakunya?" tanya Kinyu. Paman Liu sangat emosi mengingat itu. "Bajingan itu, keparat silaan," ucap Paman Liu emosi. Kinyu menebaknya, apakah dia Zhang Feng? Paman Liu membenarkan perkataan dari Kinyu. Kinyu meyakinkan Paman Liu. "Yakinlah, balas dendam itu akan jadi urusan kami," ucap Kinyu memberitahukan kepada Paman Liu. Dengan perasaan sedih, Paman Liu meminta kepada Kinyu untuk dapat membantunya membunuh dirinya agar dapat dibebaskan dari siksaan ini. Mendengar itu, Xiaoyu menangis, namun Kinyu menyetujuinya, dan dia mengerti apa yang dirasakan oleh Paman Liu. Tak lama kemudian, Kinyu langsung membunuh Paman Liu, dan dia mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, Kinyu dan juga Xiaoyu pergi meninggalkan tempat kejadian Paman Liu. Xiaoyu mengatakan kepada kakaknya, "Zhang Feng, bagaimana bisa daya? Apa dia punya kekuatan untuk melakukan itu? Kecuali, dia menjadi manusia evolved," ujar Xiaoyu. Kinyu menjelaskan, bahwa Zhang Feng tidak punya kekuatan apapun untuk bertarung melawan zombie. Ini lebih seperti dia mengambil bahan evolusi dari yang lain dan menjadi manusia evolved melalui kebangkitan diri, jelas Kinyu. Namun Xiaoyu masih bingung, "Kebangkitan diri?" tanya Xiaoyu. Kinyu menambahkan, bahwa itu mungkin bagi seseorang sepertinya. Jika menghadapi bahaya atau situasi yang mengancam jiwa, seseorang akan dipaksa untuk mengeluarkan kemampuan bakat mereka untuk bertahan hidup dan karenanya menjadi manusia evolved, ujar Kinyu. Shin berpindah di salah satu gedung yang cukup besar. Di sana sudah ada 3 orang yang sedang berjaga di depan gedung itu. Salah satu orang yang berjaga sedang mengeluh dan mengatakan bahwa dia sangat lelah. Namun temannya yang berkepala plontos mengomentarinya. "Hei, hati-hati, kita punya bos baru sekarang. Jika bos melihatmu begitu, kau akan jadi daging mati," ucapnya memperingatkan temannya. Temannya yang berambut lancip ikut membicarakan tentang bosnya. "Oh hai, aku dengar bos baru lebih sadis dari yang sebelumnya." Flashback 2 hari yang lalu. Zhao Feng sangat kesal, karena ditegur oleh Paman Liu. Baik, kalian menganggapku menjengkelkan. Aku pergi, jangan sampai memohon padaku untuk apapun, ujar Zhao Feng. Dia kemudian pergi meninggalkan pengungsian, semua orang selalu melawanku. Aku tidak bisa menoleransinya lagi. Jika waktunya tiba, mereka akan lihat, ucap Zhao Feng kesal. Akhirnya Zhao Feng pergi sendirian melewati jalan dan gedung yang sepi. Terlihat ada setau zombie yang sedang muncul. Zhao Feng masih kesal. Sialan, bagaimana aku bisa bertahan hidup sendiri di dunia terkutuk ini? Mungkin aku terlalu gegabah. Bagaimanapun, ini salah mereka, ucap Zhao Feng masih menyalahkan orang-orang di pengungsian.
Tanpa disadari Zhao Feng, di depannya sudah ada banyak zombie yang muncul dan akan menerkamnya. Melihat adanya zombie itu, dia langsung panik dan berlari kabur. Dia langsung berteriak meminta tolong, dan mengatakan bahwa dia tidak mau mati, ucapnya lari dengan ketakutan. Namun ketika dia berlari, kakinya tersandung sebuah besi, hingga membuat dirinya langsung terjatuh. Dengan terjatuhnya Zhao Feng, zombie itu akan langsung menerkamnya. Terlihatlah wajah Zhao Feng menangis ketakutan karena akan dimakan oleh seekor zombie. Tiba-tiba ada sebuah tembakan yang membunuh para zombie itu. Ternyata ada 3 orang pemburu yang membawa senjata tembak. Lihat apa yang kita temukan, ucap salah satu orang yang berkepala pelontos dengan basoka di tangannya. Zhao Feng yang diselamatkan, dengan muka menangis, mengucapkan terima kasih banyak karena telah diselamatkan. Lelaki berkepala pelontos kemudian menarik kerahnya Zhao Feng. Dia tersenyum hehe. Ini pria atau wanita? Haha, ucapnya tertawa dengan tingkah Zhao Feng. Temannya yang berambut coklat mengatakan, kami beruntung menemukan banci kecil yang tampan ini. Kita bisa menukar dia dengan bayi yang bertubuh kekar dari bos kita, ucapnya bahagia. Tak lama setelah itu, Zhao Feng langsung dibawa pergi oleh mereka bertiga. Zhao Feng kebingungan, Apa maksudnya itu? Kemana kau akan membawaku? Ucapnya memberontak kepada ketiga orang pemburu. Salah satu orang mengatakan, kau akan segera melihatnya, kau akan punya waktu di hidupmu, hahaha, ucapnya bahagia mendapatkan Zhao Feng. Shin berpindah di salah satu gedung, salah satu bos pemburu mengucapkan, haha kerja bagus bro. Ini persis typeku, ucapnya sangat bahagia karena mendapatkan Zhao Feng. Rupanya bos di camp ini, mempunyai penyimpangan orientasi seksual, penyuka sesama jenis. Mendengar itu, Zhao Feng menangis, kakak, tolong lepaskan aku, ucapnya menangis ketakutan. Kemudian bos itu meminta para anak buahnya untuk pergi dan mengambil yang mereka suka, karena dia akan sibuk dengan Zhao Feng. Anak buahnya langsung mengikuti perintah bosnya, pasti bos, kami akan tinggalkan kau sendiri, ucapnya kepada bosnya. Sedangkan Zhao Feng, tangannya masih terikat sebagai tawanan. Tak lama kemudian, Zhao Feng langsung panik dan menangis. Jangan, tidak jangan, kakak, aku akan memberimu apapun, aku punya uang. Tidak, tunggu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Mereka punya persediaan, perbekalan, bahkan wanita kakak, ucap Zhao Feng memohon kepada ketua camp. Namun ketua itu sangat menyukai Zhao Feng. Dia memegang dagu Zhao Feng. Sayang, aku tidak mau apapun, aku cuma ingin kamu, ucapnya langsung menggoda Zhao Feng. Dan setelah itu Zhao Feng langsung berteriak, oh tidak. Terlihat ketua camp berbicara kepada Zhao Feng. Hah, Feng kecil. Kau membuatku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Mulai hari ini, kau adalah mainan pria kecil pribadiku. Dengarkan aku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik, ucap ketua camp mengancam Zhao Feng. Sedangkan Zhao Feng, yang sudah dijadikan mainannya hanya bisa menekuk lututnya. Dia dengan pasrah hanya menurut kepada ketua camp. Ya tuanku, aku akan menurutimu dan cuma kamu, ucap Zhao Feng. Namun ketua camp masih ragu dengan Zhao Feng. Tetap saja, ada kesempatan. Kau akan mengkhianatiku untuk wanita lain. Aku tidak bisa membiarkannya. Itulah kenapa aku harus melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan menghilangkan minatmu pada wanita, jelas ketua camp pemburu. Mendengar penjelasan itu, Zhao Feng langsung panik. Tunggu, apa, tuan, apa yang akan kau lakukan, ucap Zhao Feng ketakutan. Kemudian ketua itu membawa sebuah pisau di tangannya. Dia mengatakan, sayang, bisakah kau membawa dokter ke sini untuk menghentikan pendarahan? Aku mau memurnikan mainan pria baruku, ucapnya kepada anak buahnya. Mendengar itu, Zhao Feng makin panik. Tuan, kumohon jangan. Aku akan patuh, aku hanya akan mendengarkanmu. Tidak ada wanita lain, tunggu, ucap Zhao Feng sangat ketakutan. Tanpa waktu lama, dipotonglah jalan ninja milik Zhao Feng. Zhao Feng langsung berteriak kesakitan. Setelah apa yang dilakukan oleh ketua grup pemburu, Zhao Feng akhirnya tersadar dari pingsannya. Terlihat ketua grup dan juga dokter yang memotong jalan ninjanya masih berada di depannya.
Terlihat ketua grup tersenyum kepada Zhao Feng. Dia mengatakan bahwa Zhao Feng sekarang kau sudah dimurnikan. Zhao Feng kemudian bangun, dan dia sangat terkejut ketika dia melihat bahwa dia sudah tidak memiliki jalan ninja miliknya. Ketua grup mengatakan, tidak masalah sekarang kau kehilangan kejantananmu, tetapi aku akan tetap menghargaimu, ucapnya kepada Zhao Feng. Tanpa diduga, ketua grup langsung terkejut dengan apa yang dirasakan. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa bergerak, ucap ketua grup. Tanpa diduga, Zhao Feng telah membangkitkan kekuatan miliknya. Dokter yang berada di sampingnya langsung ketakutan, dan dia mencoba lari dari Zhao Feng. Dan mengatakan bahwa Zhao Feng adalah seorang monster. Namun Zhao Feng dengan begitu cepatnya mengeluarkan sihir, dan langsung membuatnya terjatuh di tempat. Dokter itu meminta ampun kepada Zhao Feng, tunggu, jangan bunuh aku. Aku yang menghentikan pendarahanmu, dia yang memotongnya, ucapnya kepada Zhao Feng. Namun Zhao Feng seperti kerasukan sesuatu, dia membawa pisau dengan hawa membunuh yang cukup kuat, dan dia tersenyum. Ketua grup sangat ketakutan dengan tindakan Zhao Feng. Apa yang kau lakukan? Aku tuanmu, kau jangan mendekat, ucap ketua grup sangat ketakutan. Namun naas, kedua orang itu langsung dibunuh oleh Zhao Feng, hingga membuat kedua orang itu menjerit meminta bantuan, namun tidak berhasil. Shin berpindah, kembali dari flashback 2 hari yang lalu, terlihat di gedung tempat grup pemburu tinggal. Zhao Feng sedang bersama Xiaona dan juga kakeknya. Xiaona hanya dia saja di sana dengan kakeknya. Sedangkan Zhao Feng mengatakan, dengan pisau ini, aku mengukur potongan dagingnya sampai ke tulang. Bajingan itu punya keinginan kuat untuk hidup. Aku butuh 2 jam sebelum dia benar-benar mati, ucap Zhao Feng dengan menggenggam pisau di tangannya. Xiaona langsung mengatakan kepada Zhao Feng bahwa dia adalah seekor monster. Dengan tatapan yang mengintimidasi ke Xiaona, dia mengatakan, aku iblis, menurutmu siapa yang membuatku seperti ini, jika bukan karena kalian? Aku takkan pernah pergi. Aku takkan pernah ditangkap mereka, tidak akan pernah dikebiri oleh anak jalang itu, aku masih utuh, ucap Zhao Feng sangat marah dengan Xiaona. Xiaona dengan penuh tangisan mengatakan, itu salahmu sendiri. Kaulah penyebab masalah hari demi hari dan tidak membantu. Kau bahkan mengharapkan kami melayanimu seakan kau layak mendapatkan segalanya. Tidak seorang pun yang mengusirmu, kau pergi sendiri. Kami di sini bersama, bagaimana bisa kau? Anak-anak orang dewasa, ucap Xiaona menangis. Namun Zhao Feng membantahnya, aku tidak butuh yang lemah sepertimu. Aku kuat sekarang, kalian bukan apa-apa selain mangsa sekarang, mainanku, ucap Zhao Feng kepada Xiaona. Kakeknya Xiaona langsung emosi, tidak tahu terima kasih. Seharusnya aku tidak pernah menyelamatkanmu, ucap kakek Xiaona. Kemudian Zhao Feng langsung menoleh ke arah kakeknya Xiaona. Itu benar, aku hampir lupa tentangmu. Orang tua yang terlalu keras kepala untuk mati. Selama kuingat, kau mencoba menghentikanku mengadili Xiaona, sekarang kau dalam genggamanku, menurutmu, apa yang akan kulakukan padamu? Kakek Xiaona makin emosi dengan Zhao Feng, pria ini mungkin sudah tua. Tapi aku sudah melalui neraka dan kembali. Lakukan apapun yang kau bisa, aku takkan memberikannya pada orang sepertimu. Melihat kakeknya Xiaona yang sangat marah, Xiaona sangat khawatir dengan kakeknya. Xiaona langsung maju, dan meminta kepada Zhao Feng. Tidak, tolong jangan sakiti kakekku, ucap Xiaona kepada Zhao Feng. Namun Zhao Feng terlihat sangat kesal dengan Xiaona. Shin berpindah keluar gedung, di mana ada Qingyu dan juga Xiaoyu. Salah seorang anak buah Zhao Feng menegurnya, siapa di sana? Tanyanya kepada Qingyu dan juga Xiaoyu. Qingyu mengatakan, apa kau kenal pria bernama Zhang Feng? Salah satu orang menyebutkan, pemimpin klan kami, kau ingin bertemu dengannya, menurutmu siapa dirimu, ucapnya meremehkan Qingyu. Temannya yang berambut lancip langsung mengarah kepada Xiaoyu. Hei, gadis itu adalah sesuatu yang lain. Pria itu juga tampan, kudengar pemimpin kita yang sekarang punya mainan pria dari pemimpin sebelumnya. Kurasa dia suka hal yang dilakukan pemimpin sebelumnya. Mereka berdua bisa berguna, ucapnya kepada temannya. Temannya mengatakan bahwa itu benar.
Namun temannya yang berkepala pelontos menyebutkan, memikirkan kau berani memasuki wilayah kami. Jangan pernah berpikir pergi sekarang. Bukankah kau bilang ingin bertemu pemimpin kami, akan aku antar kau ke sana, ucapnya kepada Kinyu dan juga Xiaoyu. Dan untuk gadisnya hehehe, ucapnya dengan senyuman nakalnya bersiap menerkam Xiaoyu. Namun Kinyu tak tinggal diam, dia langsung menyerang laki-laki itu. Pak yang coba kau lakukan, ucapnya langsung menarik tangan laki-laki itu langsung kesakitan akibat cengkeraman yang cukup kuat dari Kinyu. Sakit, bunuh dia bunuh bajingan ini, ucapnya menahan sakit yang luar biasa. Kedua temannya langsung menembakkan senapan miliknya ke arah Kinyu. Namun Kinyu dengan santainya menghadapi kedua musuh yang menembakkan serangan itu. Tak lama kemudian Kinyu langsung berlari dengan cepatnya dan menghilang dari pandangan kedua musuhnya. Mereka berdua kebingungan mencari Kinyu. Namun Kinyu sudah berada di belakang kedua musuhnya dan mengarahkan pisau ke lehernya. Kinyu langsung menginterogasi, kutanya kalian sekali lagi, di mana Zhang Feng, ucap Kinyu. Mereka berdua langsung berkeringat dingin, dan mengatakan, bahwa Zhao Feng ada di lantai ketiga. Kinyu kemudian langsung mengajak Xiaoyu untuk ikut bersamanya juga mencari Zhang Feng yang berada di lantai ketiga. Akhirnya Yaoyu mengikuti kakaknya, dan ketiga anak buahnya hanya terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Kinyu. Kinyu dan juga Xiaoyu akhirnya tiba di dalam gedung camp perburuan milik Zhang Feng. Terlihat ada beberapa penjaga yang sudah menunggu di sana. Mereka terkejut dengan kedatangan Kinyu dan juga Xiaoyu. Para penjaga itu menanyakan, siapa kau, bagaimana kau masuk, tanya mereka kepada Kinyu dan juga Xiaoyu. Kinyu menjelaskan, bahwa dia ke sana untuk bertemu dengan Zhang Feng, aku takkan melawanmu, tolong pergi, ujar Kinyu. Namun mereka emosi dengan Kinyu karena seolah dia diperintah sesukanya. Hah, menurutmu siapa kau bisa masuk sesuai keinginan, atau kau ingin mati, ucapnya emosi dengan Kinyu dan langsung menyerang Kinyu dengan pisau kecil miliknya. Namun Kinyu dengan sigap langsung berhasil menangkis serangan yang dilakukan oleh anak buah Zhang Feng. Dan dengan santainya, Kinyu langsung meninju orang itu hingga terlempar ke ujung dinding yang berada di lokasi. Temannya yang berada di sampingnya sangat terkejut karena temannya dengan cepat terlempar dengan sangat jauh. Anak buah Zhang Feng ketakutan setengah mati melihat temannya langsung tak berdaya, dan menyebut Kinyu sebagai seorang monster. Semua orang langsung keluar dari ruangan akibat keributan yang ditimbulkan oleh Kinyu. Beberapa orang menyarankan untuk bisa tetap tenang. Anak buah Zhang Feng langsung berkumpul dan mendekati temannya yang berada di dekat Kinyu. Dia memberitahukan temannya yang lain, bahwa bajingan ini monster dan harus berhati-hati. Namun temannya seakan tak percaya. Apa kau gila? Monster apanya, itu hanya seorang lelaki dan seorang gadis muda. Biar aku sendiri yang mengujinya, ujar salah satu anggota yang lain. Salah satu anggota langsung maju dan berniat menghajar Kinyu, hehehe nona kecil, hari ini aku akan mengajarimu kesenangan menjadi wanita, ucapan kepada Xiaoyu. Namun Kinyu tak tinggal diam saja, dia langsung mendorong kepala anggota Zhao Feng dan langsung dihantamkan ke dinding hingga membuat dindingnya hancur akibat dorongan yang dilakukan oleh Kinyu. Semua orang terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Kinyu. Apa itu? Pria itu sangat kuat. Kita harus melawan bersama, ayo beri dia pelajaran, ucap beberapa anggota yang lain. Shin berpindah ke Zhang Feng, terlihat Xiaona memanggil nama kakeknya, karena tindakan yang dilakukan oleh Zhang Feng hingga membuat kakeknya Xiaona tewas. Zhang Feng bahagia dengan tindakan yang dilakukannya. Hehehe, lihat dirimu sekarang, bagaimana kau akan jatuh, ucap Zhao Feng kepada Xiaona. Xiaona menangis melihat kakeknya yang sudah tak berdaya sama sekali. Kemudian Zhang Feng menyebutkan bahwa selanjutnya adalah giliran Xiaona. Dia mengeluarkan kekuatannya ke arah Xiaona. Dan terlihat tubuh Xiaona mengalami kesakitan yang luar biasa akibat serangan yang dilakukan oleh Zhang Feng. Dia mengerang kesakitan dengan kuat akibat serangan yang dilakukan oleh Zhang Feng. Tiba-tiba Zhang Feng sangat terkejut dengan keributan yang ada di luar pintu. Dia berpikir apa yang terjadi di luar. Dan tibalah Kinyu dan juga Xiaoyu masuk ke dalam ruangan Zhang Feng. Zhang Feng sangat terkejut dengan kedatangan Kinyu dan juga Xiaoyu. Kau, bagaimana kamu masuk ke sini? Tanya Zhang Feng terkejut.
Xiaoyu terkejut melihat Xiaona yang terlilit kekuatan tumbuhan milik Zhang Feng. Xiaoyu mengatakan kepada kakaknya, "Kakak, aku lihat itu, bukankah itu duri dan tentakel?" Qinyu membenarkannya, dan menyebutkan bahwa keahlian Zhang Feng adalah jenis bencana, penderitaan yang mengikat. Ada berbagai jenis keterampilan ketika seseorang terbangun sebagai manusia yang berevolusi. Infernoku adalah tipe alam. Keterampilan pria jahat ini dinamakan jenis bencana, sedangkan penguatanmu dan duplikasimu disebut jenis mistik, jelis Qinyu kepada Xiaoyu. Xiaona langsung terbangun, "Xiaoyu, dia membunuh kakekku." Qinyu terkejut dengan perkataan Xiaona bahwa kakeknya tewas dibunuh Zhang Feng. Zhang Feng mengatakan, "Bocah kecil, kau berani menantangku? Berlutut dan memohon pengampunan atau aku akan menunjukkan penderitaan yang seperti neraka," ucap Zhang Feng langsung mengeluarkan tentakel berduri ke arah Qinyu dan juga Xiaoyu. Xiaoyu berteriak kepada kakaknya untuk berhati-hati. Namun Qinyu diam saja dan tentakel milik Zhang Feng langsung menusuk tubuh Qinyu. Melihat serangannya berhasil mengenai Qinyu, dia sangat bahagia. "Hah, lihat dirimu, kau kaku ketakutan, kau bahkan tidak bisa menghindari serangan itu," ucap Zhang Feng sangat meremehkan Qinyu. Qinyu dengan santainya masih berdiri dan menerima serangan dari Zhang Feng. Zhang Feng sangat terkejut dengan Qinyu yang masih bisa berdiri walaupun telah diserang olehnya dengan tentakel berduri. Zhang Feng tertawa, "Hahaha, aku tahu, kau pasti merasakan sakit dan pura-pura baik-baik saja. Aku telah lihat sebelumnya." Namun Qinyu langsung mengeluarkan kekuatan inferno miliknya. Zhang Feng makin pucat, karena serangannya tidak berhasil. "Kau, apa yang kau, menjauh dariku?" ucap Zhang Feng sangat ketakutan. Tiba-tiba di belakang Zhang Feng, Xiaona langsung berdiri sendiri dengan aura membunuh yang sangat kuat. Zhang Feng juga merasakan auranya, dan membuatnya merinding dengan kehadirannya. Zhang Feng melihat Xiaona, dia mengatakan, "Apa Xiaona? Bagaimana kau?" ucapnya sangat terkejut. Qinyu yang melihatnya, dia tahu, bahwa itu adalah Dewi Kematian. Dan Xiaona mengatakan kepada Qinyu bahwa Zhang Feng adalah miliknya. Qinyu menyetujui permintaan Xiaona. Namun Xiaoyu sepertinya kebingungan dengan apa yang terjadi. Qinyu kemudian mengingat kembali tentang Dewi Kematian. Ketika Qinyu dan temannya terjebak, apa yang harus kita lakukan? Terlalu banyak zombie di level ini, tidak mungkin kita melaluinya. Tiba-tiba datang Dewi Kematian, dan kemampuannya sangat kuat. Kemampuan bertarungnya adalah hal lain. Dia dengan mudah mengalahkan ratusan zombie tanpa berkeringat. Belum lagi reinkarnasi kematian adalah nama panggilannya. Banyak yang menganggap keahliannya sebagai tipe bencana terkuat. Kekuatannya bergema di tanah apokaliptik ini, tidak ada yang selamat melawan dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Dia selalu sendiri, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Atau apa yang dia lakukan, dia bukan jenis orang yang bersosialisasi dengan lainnya, bahkan bicara dengan orang lain, kecuali seseorang yang cukup bodoh memprovokasi dia. Shin berpindah kembali ke situasi Zhang Feng dan juga Xiaona yang bersiap untuk bertempur. Xiaona mengatakan, "Kau selalu mengejakku dulu, meski menjengkelkan, aku tidak membencimu. Lalu kau di sini, di dunia apokaliptik, kami mengambil dan menjagamu saat kau tidak punya apapun. Setelah kau pergi, kupikir kau akan belajar dari kesalahanmu. Semuanya akan memaafkanmu jika kau kembali. Kau bunuh semua orang, termasuk yang tak pernah melawanmu." "Aku tidak mengerti," ujar Xiaona kepada Zhang Feng. Zhang Feng yang merasa terancam, dia memohon ampun kepada Xiaona. Aku telah belajar pelajaranku, aku bajingan, bodoh. Tolong maafkan aku," ucapnya ketakutan dengan Xiaona. Namun Xiaona menyebutkan, bahwa itu sudah terlambat sekarang, berpestalah dengan Lil Black, ucapnya langsung menyerang Zhang Feng. Lil Black langsung mengikuti perintah tuannya untuk membunuh Zhang Feng. Tanpa waktu lama, Zhang Feng yang ketakutan berhasil ditangkap Lil Black. Dengan perasaan bahagia, Lil Black langsung menyerap kemampuan jiwa dari Zhang Feng. Qinyu menyebutkan, bahwa kemampuan Zhang Feng telah diserap, dan Zhang Feng langsung jatuh di tempat akibat serangan dari Lil Black. Lil Black sangat bahagia karena memakan kemampuan milik Zhang Feng, menyegarkan sekali, ucap Lil Black.
Kinyu menyebutkan bahwa Lil Black menjadi lebih kuat. Dirinya bisa merasakan aura bidding agoni datang darinya. Dia bisa mendapatkan kemampuan yang dia makan. Lil Black langsung menghampiri Xiaona, dia memberitahukan bahwa tugasnya sudah selesai dan pria itu rasanya enak, ucapnya kepada Xiaona. Xiaoyu menanyakan kepada Xiaona apakah dia baik-baik saja. Xiaona memberitahu bahwa dia tak apa sekarang, dan langsung melihat kakeknya yang sudah tewas. Kinyu memberitahu Xiaona, kita tetap harus membakar kakekmu sebelum dia berubah menjadi zombie. Kurasa kau tidak ingin membunuh kakekmu lagi, ujar Kinyu. Namun Xiaoyu menyenggol kakaknya, hei, bagaimana bisa kau berkata begitu, ucap Xiaoyu. Namun Xiaona membenarkan perkataan Kinyu, kau benar, kita harus membakarnya. Bisakah aku serahkan padamu, ujar Xiaona kepada Kinyu. Kinyu kemudian menggunakan kekuatan inferno miliknya membakar tubuh kakeknya Xiaona. Setelah dibakar, Kinyu mengajukan sebuah permintaan kepada Xiaona. Dia meminta untuk membiarkannya bertarung dengan Lil Black miliknya Xiaona.